Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal TKD numerik BUMN, khususnya soal-soal bangun datar. Jadi supaya kamu paham, saksikan video ini hingga selesai. Soal nomor 1. Diketahui sebuah penggaris segitiga siku-siku memiliki alas 12P dan tinggi 5P. Jika diketahui kelilingnya 90 cm, nilai P adalah... Nah, dari soal diberitahu penggarisnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita gambarkan dulu si segitiga siku-siku. Oke ya. Ini gambar dari segitiga siku-sikunya. Oke. Dari soal diberitahu juga alas dari segitiga siku-sikunya memiliki panjang 12P, berarti di sini 12P, dan tingginya ini dia 5P ya, berarti di sini 5P. Oke. Dari soal diketahui juga segitiga ini kelilingnya adalah 90 cm. Nah, keliling segitiga rumusnya adalah jumlah dari seluruh sisi dari segitiga. Berarti sisinya kan ada alas ya kan, baru ada tinggi atau B dan sisi miringnya. Berarti A tambah B tambah C. Itu dia. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, berarti tinggal C yang belum diketahui. Karena ini segitiga siku-siku, maka nilai C bisa dicari menggunakan teorema Pitagoras, gitu ya. Nah, C itu apa? C adalah sisi miring. Rumus dari sisi miring adalah C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, sama dengan akar A-nya 12 ya kan, 12P berarti 12P ini pangkat 2 ditambah B-nya 5P berarti 5P pangkat 2. Oke. Nah, perhatikan saya jelaskan ya, arti dari 12P pangkat 2 itu sama dengan 12 pangkat 2 baru P pangkat 2. Jadi bagian yang ada di dalam kurung itu semuanya kena pangkat 2. 12 pangkat 2, 144, P pangkat 2 ya, P pangkat 2. Berarti si 12 P pangkat 2 adalah 144 P pangkat 2. Begitu juga dengan 5 P pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 P pangkat 2. 5 pangkat 2, 25 P pangkat 2. Di sini adalah 25P pangkat 2. Nah, tinggal kita jumlahkan 144P pangkat 2 ditambah 25P pangkat 2, 169P pangkat 2. Adik, saya lanjutkan kemari. Oke. Nah, akar 169P pangkat 2 itu bisa kita pecah jadi akar 169 dikali akar P pangkat 2. Nah, ini bisa kita cari salah satu. Akar 169 13 ya. Akar dari P pangkat 2, perhatikan lagi teman-teman, akar P pangkat 2. Nah, akar itu kan bisa saya jadikan pangkat ya, pangkat setengah, jadi ini pangkat P pangkat 2 pangkat setengah, atau ini jadi jadi P pangkat 2 dikali setengah kan jadi 2/2 P pangkat 1 atau P saja. Berarti 169P pangkat 2 adalah 13P. Nah, kita dapat sisi miringnya yaitu 13P. Nah, kita masukkanlah ke rumus keliling segitiga, yaitu keliling segitiga adalah jumlah dari semua sisi ya, A tambah B tambah C. A-nya 12P ditambah B-nya 5P, C-nya 13P. Ya, tadi keliling segitiganya adalah 90 ya, kita buat di sini 90. Berarti 90 sama dengan 12P tambah 5P tambah 13P adalah 30P ya. Berarti P-nya adalah 90/30 atau P-nya 3 ya, berarti nilai P-nya adalah 3 itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Soal nomor 2. Luas sebidang lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 405 meter pangkat 2. Panjang tanah itu adalah 5 kali lebarnya. Maka panjang dan lebar tanah itu masing-masing adalah oke. Jadi kita gambarkan dulu lapangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini dia ya, kita gambarkan. Nah, lapangan ini memiliki luas 405 meter pangkat 2. Dari soal dikasih tahu panjang dari tanah lapang ini adalah 5 kali lebarnya. Nah, berarti bagian panjangnya adalah 5L gitu. Dan lebarnya berapa ya? L aja kita buat gitu. Pertanyaannya adalah maka panjang dan lebar tanah itu masing-masing adalah oke. Jadi dari soal yang diketahui adalah luas dari persegi panjang gitu ya. Maka kita bergerak dari luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Luas persegi panjangnya adalah 405 ya kan. Nah, P-nya adalah 5L. Nah, dikali L. Berarti 405 sama dengan 5L dikali L, 5L pangkat 2. Berarti kita punya L pangkat 2 ya. 405 per 5. 405 dibagi 5 adalah 81 sama dengan L pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kita pindahkan jadi akar ya. Sehingga kita punya L akar 81. Atau saya buat di sini L-nya adalah 9. Berarti kita dapat lebarnya 9. Nah, kita masukkanlah ke gambar tadi ya. Dari gambar kan diketahui panjangnya adalah 5L. Oke, berarti 5L-nya adalah 9. Nah, 5 kali 9 45. Sedangkan lebarnya adalah 9. Berarti lebarnya 9 cm dan panjangnya adalah 45 cm. Dan itu jawabannya adalah yang mana tuh? Yang D ya. Oke, soal nomor 3. Sebuah ladang berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajarnya adalah 16 cm dan 22 cm. Dan jarak antara dua sisi sejajarnya adalah 10 meter. Luas kubun tersebut adalah oke. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan ya si trapesiumnya. Nah, karena dari soal nggak disebutkan secara spesifik apa jenis trapesiumnya, di sini saya gambarkan trapesium siku-siku saja, gitu dia. Jadi mau trapesium apapun nggak apa-apa, ya. Ini biar lebih mudah aja kita ilustrasikan bentuk dari si kebunnya tadi. Oke. Selanjutnya diketahui juga panjang sisi sejajarnya adalah 16 cm dan 22 cm. Nah, sisi sejajar itu yang mana? Pada trapesium, sisi sejajar itu terletak di bagian atas dan di bagian bawah. Berarti bagian atasnya ini 16 cm dan bagian bawahnya 22 cm gitu ya. Lalu lagi jarak antara dua sisi sejajarnya. Nah, jarak antara dua sisi sejajar itu berarti dari atas ke bawah. Nah, ini dia ya. Saya buat ini garis putus-putus adalah jarak antara dua sisi sejajar. Panjangnya 10 meter. Sorry, ini bukan cm ya, ini seharusnya meter. Nah, ini seharusnya meter dia. Oke. Ini meter dan ini meter. Oke. Apa yang ditanya? Luas kebun. Nah, kebunnya kan berbentuk trapesium. Berarti untuk menghitung luas kebun sama aja menghitung luas trapesium. Berarti luas trapesium rumusnya adalah buka kurung jumlah sisi sejajar, ya, sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi trapesium. Oke. Jumlah sisi sejajarnya adalah 16 dan 22. Berarti 16 ditambah 22 dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 10. Oke. 16 tambah 22 itu 38 per 2 dikali 10. Kita punya 38 dibagi 2 19 kali 10 sama dengan
190 ya. Berarti luas kebunnya adalah 190. Jawabannya yang A. Soal nomor 4, sebidang ladang yang berbentuk segi 4 dengan lebar 16 meter dan panjang 12 meter dibagi dua dengan sebuah garis diagonal agar bisa ditanami dua jenis tanaman yang berbeda. Batas dari tanaman yang berbeda didirikan pagar sepanjang diagonal tersebut. Berapa meterkah panjang pagar yang diperlukan? Oke, jadi ada ladang berbentuk segi 4 gitu ya, dengan lebar 16 meter dan panjang 12 meter. Artinya ladang tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, kita gambarkan dulu si ladangnya tadi. Lebarnya 16 meter ya. Seperti ini ya. Kurang lebih gambar ladangnya. Oke. Kenapa saya gambarkan? Supaya kamu bisa dengan jelas melihat gitu. Mana sih yang dikatakan potongan diagonal tadi atau garis diagonal, gitu ya. Baru ladang tersebut dibagi dua dengan sebuah garis diagonal. Nah, garis diagonal itu adalah potongan menyamping. Nah, jadi yang saya buat ini adalah garis diagonal. Sehingga dia membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian, ya kan? Yaitu dua bagian segitiga siku-siku. Oke. Nah, lebarnya adalah 16 meter. Di sini dia 16 meter. Dan panjangnya adalah 12 meter. Oke. Kita bisa lihat di sini ada dua segitiga siku-siku. Kalau saya keluarkan satu segitiga siku-sikunya, maka saya punya seperti ini. Oke ya, saya punya seperti ini. Ini 16 meter, ini 12 meter. Nah, berarti diagonal yang ditanya adalah ini dia. Ya, atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga untuk menjawab berapa meterkah panjang pagar tersebut, kita bisa gunakan rumus sisi miring pada teorema Pitagoras, yaitu rumusnya C sama dengan alas pangkat 2 tambah B pangkat 2 gitu ya. Nah, alasnya adalah si 12 tadi. Berarti 12 pangkat 2 ditambah B-nya 16 ya, 16 pangkat 2. Berarti 12 pangkat 2 144 ditambah 16 pangkat 2 256. Oke, berarti akar 144 ditambah 256 adalah 400. Nah, akar 400 adalah 20. Berarti panjang pagar yang diperlukan adalah 20 meter ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Iya. Nih. Sip. Soal nomor 5. Luas sebuah foto berbentuk persegi adalah 25 cm pangkat 2. Foto tersebut diletakkan ke dalam suatu figura yang sebangun dengan foto. Bila keliling dari figura adalah 4 kali keliling foto, maka luas figura adalah, oke, kita sepakati dulu. Luas figura adalah LP, ya, ini adalah luas figura. Oke. Baru KP adalah keliling figura. Keliling figura. Baru LF adalah luas foto. Dan KF adalah keliling foto. Nah, supaya tidak ada kebingungan nanti ya ketika mengerjakan soal. Oke. Yang ditanya adalah luas figura. Figura sebangun dengan foto. Fotonya berbentuk persegi. Berarti mencari luas figura sama aja mencari luas persegi, yaitu S pangkat 2. Berarti kita harus dapatkan S dari si figuranya. Dari mana S ini didapat? Nah, kita lihat dulu ya. Fotonya itu memiliki luas 25 cm dan dia berbentuk persegi. Berarti kita buat di sini luas foto sama dengan S pangkat 2. Luas fotonya adalah 25 sama dengan S pangkat 2, berarti S-nya adalah akar 25 atau S-nya adalah 5. Berarti sisi dari fotonya adalah 5 cm gitu ya. Dari soal juga diketahui keliling dari figura ya, KP ya, keliling figura adalah 4 kali keliling foto. Oke. Maka 4
dikali keliling foto yang berbentuk persegi adalah 4 kali S gitu ya. Maka 4 buka kurung 4 dikali S-nya tadi kita dapat sisi dari fotonya adalah 5. Maka kita punya 4 dikali 4 kali 5 20. Berarti keliling dari figuranya adalah 80 cm gitu. Oke, kita sudah semakin dekat dengan sisi dari figuranya. Berarti KP-nya ya, KP adalah 4S. Nah, keliling figuranya ada 80 sama dengan 4S, sehingga kita dapat S-nya 80 bagi 4 atau S-nya adalah 20 ya. Berarti sisi dari figuranya adalah 20 cm. Maka kita masukkanlah ke dalam luas figura, yaitu S pangkat 2 berarti 20 pangkat 2, yaitu 400 cm pangkat 2. Berarti luas dari figuranya adalah 400 cm, yaitu jawabannya yang D. Oke dia. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.